Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Janes Saroha Sihotang SAG, guru agama Katolik di SD Santo Yosef 1 Medan, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan Bat 1 tahun 2024 LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di kelas 5 SD Santo Yosef 1 Medan dengan materi Salomo yang bijaksana menggunakan model problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak didik yang Bapak kasihi. Shalom, selamat pagi Pak. Iya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Puji syukur kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan yang sehat. Nah, bertemu kembali dengan Bapak Janes di pelajaran agama Katolik kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari tentang Raja Salomo yang bijaksana. Nah, kita akan awali pertemuan ini dengan doa. Mari anak-anak Bapak yang terkasih, siapa yang mau memimpin doa kita pada hari ini? Oke, silakan Rosalin. Mari anak-anak, tangannya di depan dada semua, duduknya tegak, dan berikan sikap yang penuh hormat ketika berdoa. Anak Bapak Rosalin, dipersilakan. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin belajar tentang Salomo yang bijaksana. Berkatilah agar Bapak Guru yang mengajari kami dapat mengajarinya dengan sabar. Berkatilah juga supaya kami dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Rosalin. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita Rosalin. Anak-anak yang terkasih, sebelum pembelajaran lebih lanjut kita bahas, Bapak akan cek dulu kehadiran kita. Nah, katakan hadir jika hadir ya. Prita, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Abigail, Syafii, Daniel, Rosalin, Jennifer, Viola, Maloni, Abigail. Baik, adakah nama yang belum Bapak sebutkan? Ada Pak. Sudah semua? Sudah Pak. Puji syukur ya, kita masih diberikan Tuhan kesehatan untuk dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengecek dulu kesiapan belajar kita. Bagaimana dengan alat-alat tulisnya? Sudah ready semua? Sudah Pak. Buku-buku tulisnya sudah bacaan? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, mari duduk yang benar, duduk yang baik, dan ciptakan suasana yang tenang ketika kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari tentang Raja Salomo yang bijaksana. Masih adakah yang ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu mengenai Raja Salomo? Adakah yang tahu? Adakah yang ingat? Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, pada pertemuan yang lalu, di pertemuan yang pertama, kita telah mempelajari mengenai kebijaksanaan Raja Salomo terhadap dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi yang masih hidup. Nah, kini kita akan melihat di pembelajaran kita di pertemuan yang kedua ini mengenai aplikasi kebijaksanaan
dalam kehidupan sehari-hari seturut teladan Raja Salomo. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nantinya anak-anak Bapak seluruhnya dapat memahami dan mengenal salah satu tokoh perjanjian lama yaitu Salomo sebagai pemimpin yang bijaksana sehingga mampu meneladani sikap kebijaksanaan Salomo dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mari kita lihat, kamu nantinya mampu menerapkan prinsip kebijaksanaan Salomo dan kebijaksanaan sebagai karunia Roh Kudus dalam menyelesaikan studi kasus kisah semut dan belalang yang diberikan melalui kelompok secara kritis. Yang kedua, kamu mampu mengevaluasi keputusan yang diambil dalam studi kasus dan membandingkannya dengan prinsip kebijaksanaan dari Katekismus Gereja Katolik artikel 1831 serta menjelaskan mengapa solusi tersebut mencerminkan kebijaksanaan yang benar melalui kelompok secara kritis. Yang ketiga, kamu nantinya juga dapat menciptakan solusi yang kreatif untuk sebuah masalah yang nyata yang dihadapi di sekolah ataupun di keluarga dengan menggunakan prinsip kebijaksanaan baik dari kisah Raja Salomo maupun ajaran gereja Katolik yang terdapat dalam artikel 1831 yang diberikan di dalam kelompok. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kamu nantinya dapat menghubungkan kebijaksanaan yang diperoleh dari Raja Salomo dengan kebijaksanaan menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 1831 sebagai karunia Roh Kudus dan menerapkannya dalam situasi kehidupan nyata yang kamu hadapi melalui kelompok secara kritis. Itulah yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Cukup jelas anak-anak Bapak? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, kita akan menyanyikan lagu mengenai Raja Salomo dulu yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita. Untuk itu semuanya Bapak undang berdiri. Keluarga Tuhan kau beri Salomo bijaksana hingga negara dari anak sentosa. Betapa muliamu, betapa kuasamu, oh Tuhanku. Apa? Ku cintamu. Sekali. Oh Tuhan, banyak yang ingin kau pimpinkan. Betapa syarat kebutuhan kami, tetapi ya Tuhan yang paling utama beri kami. Beri apa? Semuanya bijaksana. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak yang terkasih, Bapak akan berikan kamu pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang akan anak-anak Bapak lakukan jika musim dingin tiba, tetapi anak-anak Bapak belum menyiapkan makanan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya akan beli makanan, Pak. Oh, Abigail katanya akan membeli makanan. Untuk apa, Abigail? Supaya saya bisa bertahan hidup. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Abigail. Nah, kita masuk pertanyaan yang kedua. Menurut anak-anak Bapak, mana yang lebih penting? Bekerja keras atau menikmati waktu santai? Siapa bisa jawab? Oke, silakan Prita. Menurut saya bekerja keras itu lebih penting dan bekerja keras dan juga menikmati waktu santai bisa singkat. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Prita. Pertanyaan yang ketiga, pernahkah anak-anak Bapak seluruhnya mengalami situasi di mana
anak-anak Bapak seluruhnya harus memilih antara dua pilihan yang sulit. Pernah? Pernah? Dua pilihan sulit yang bagaimana itu? Maloni bisa? Oke, silakan Maloni. Jadi saya pernah mengalami situasi ini di mana antara dua pilihan itu yaitu dapat bermain handphone sepuasnya selama 1 hari tanpa henti, atau dapat pergi kemanapun tapi tidak boleh bermain handphone di tempat itu. Nah, apa yang kamu pilih? Pergi ke tempat itu tetapi tidak bermain handphone. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Maloni. Selanjutnya, menurut anak-anak Bapak seluruhnya, membuat keputusan yang benar dan adil itu mudah atau sulit? Sulit? Nah, tetapi dengan bantuan Roh Kudus, bantuan Tuhan di dalam hidup kita, tentunya kita mampu bersikap bijaksana seperti Raja Salomo. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke ice breaking. Silakan seluruhnya berdiri. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silahkan duduk. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, sekarang kita akan melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, hal ini kita lakukan untuk mengukur pemahaman awal kamu tentang pelajaran kita pada hari ini. Nah, asesmen ini akan kita lakukan melalui aplikasi Word Wall Game yang akan kamu kerjakan secara individu melalui handphone kamu. Baik, pada pertemuan yang lalu Bapak sudah arahkan kamu untuk membawa handphone untuk melaksanakan asesmen diagnostik pada hari ini. Tetapi sebelum kita kerjakan, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu prosedur dalam pengerjaannya. Yang pertama, nanti Bapak akan bagikan link Word Wall Game-nya ke grup WA kelas kita. Nanti kamu tinggal klik itu link, akan muncul soal asesmen sebanyak 10 soal. Satu soal dia akan memiliki nilai atau poin itu 10. Maka nanti ketika kamu benar semua menjawabnya akan mendapat nilai 100. Nah, coba kita perhatikan, inilah bentuk yang akan muncul di handphone kamu nanti ya. Nah, kita akan jawab bersama dulu asesmen ini di layar Bapak. Ini adalah contoh pengerjaannya. Perhatian ke depan. Apakah yang diajarkan kisah semut dan belalang tentang kebijaksanaan? Apa jawabannya? C. Coba kita klik C. Iya. Nanti setelah benar, kamu akan lanjutkan soal berikutnya. Begitulah seterus hingga ke nomor yang terakhir. Paham? Paham? Kalau begitu silahkan kerjakan asesmennya secara pribadi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai melaksanakan asesmen diagnostiknya? Sudah. Iya, kalau begitu handphone yang kalian gunakan tadi harap disimpan kembali ke dalam tas ya, karena penggunaan handphone hanya cukup di asesmen diagnostiknya pada hari ini. Baik, kalau begitu kita lanjut pembelajaran kita. Hari ini pembelajaran mengenai Salomo yang bijaksana akan kita laksanakan melalui model problem based learning atau yang disingkat dengan PBL. Adapun langkah-langkahnya terdiri dari orientasi masalah,
mengorganisasikan belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok nanti di dalam diskusi kamu, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir nanti ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Melalui langkah-langkah inilah kita akan mencapai kriteria tujuan pembelajaran kita yang telah kita bahas di awal tadi. Paham? Kalau begitu sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Tepuk salut. Jempol. Salut. Baik. Anak-anak Bapak yang terkasih, Bapak akan bagi kamu ke dalam kelompok diskusi. Nanti Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang anak juga. Nah, kelompok yang pertama itu ada Maloni, Viola, Daniel. Kelompok kedua ada Rosalin, Andre, dan Prita. Kelompok yang ketiga ada Abigail, Jennifer, dan Syafi'i. Nah, Bapak berharap nanti di dalam kelompok kalian menentukan secara bersama siapa yang menjadi ketua di dalam kelompok dan membagi peran-peran masing kelompok. Bapak juga berharap di dalam kelompok terciptanya kolaborasi, kerjasama. Tidak ada yang kerja sendiri. Setuju? Setuju. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, mari kita saksikan bersama kisah mengenai semut dan belalang. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, suatu hari yang indah, lalala, akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku, dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya, tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, pada semut itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Dia perlu istirahat. Belalang menangkapnya dengan mata hampa. Apa kamu ingat suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau makanan bencana, apa yang sama mereka gini? Bukan. Kalau begitu boleh tanya maksudnya apa? Kami membawa makanan ke sana kami. Oh gitu, kalian pasti belum banyak tamu lagi ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kamu menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Aku senang-senang lah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, Bapak senang untuk menghadapi musim dingin. Aku yakin akan bisa mencari satu senang-senang yang lewat yuk. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan musim dingin kita nanti. Sekarang musim panas dan banyak yang bisa makan. Semut itu sudah muak melihat omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang di bawahnya. Aku harus mengejar teman-temanku. Para semut segera menangkap belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada aku dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil padamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau meninggalkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin senang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita menyaksikan bersama tayangan kisah semut dan belalang, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa yang anak-anak Bapak ambil makna dari kisah semut dan belalang ini? Ada yang bisa? Oke, silakan Abigail. Kita juga harus memikirkan masa depan, Pak. Oke, tepuk tangan Pak Abigail. Pertanyaan yang kedua, menurut anak-anak Bapak seluruhnya, apakah kisah ini terkait dengan sebuah kebijaksanaan? Kisah semut dan belalang terkait dengan kebijaksanaan karena mengajarkan kita untuk memikirkan masa depan di masa kini, Pak. Oke, berikan tepuk tangan buat Prita.
Ada lagi yang mau menambah? Iya, ternyata kisah semut dan belalang ini memiliki pesan moral yang sangat baik, di mana kita dibentuk juga untuk berlaku bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Jangan seperti belalang yang tidak memikirkan masa depannya. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, Bapak akan berikan kamu pemahaman tentang isi dari Katekismus Gereja Katolik artikel 1831. Nah, Bapak berharap nanti Bapak akan arahkan kamu membaca ini bersama-sama di dalam kelompok. Nanti sampai mana Bapak arahkan akan bergantian untuk kelompok berikutnya. Kita mulai dulu dari kelompok yang pertama. Pada kelompok yang pertama dipersilakan untuk membaca ini secara bersama-sama. Silakan. Karunia Kudus ialah kebijaksanaan, pengertian, kasihan, kekuatan, kebenaran akan Allah, kesalehan dan takut akan Allah. Lanjut kelompok 2. Karunia ini menyempurnakan dan melengkapi keutamaan orang yang menerimanya. Kelompok 3. Hendaklah hatimu dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka itulah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Seluruhnya kelompok 1, 2, dan 3. Karunia ini diberikan oleh Roh Kudus untuk memimpin dan menguatkan umat beriman dalam hidup rohani mereka. Baik, kamu anak-anak Bapak yang terkasih sudah membaca isi dari Katekismus Gereja Katolik artikel 1831 mengenai karunia-karunia Roh Kudus yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Ini nanti akan menjadi bahan kamu untuk diskusi kelompok. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kamu LKPD. Apa itu LKPD, Pak? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti ada panduan pertanyaan di dalam LKPD itu. Bapak berharap di dalam kelompok kamu dapat bekerja sama menemukan jawaban berdasarkan panduan pertanyaan yang telah Bapak berikan di dalam LKPD. Baik anak-anak yang terkasih, silahkan kerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Bapak berikan waktu pengerjaannya sekitar 15 menit. Dimulai dari sekarang. Anak-anak yang terkasih, jika kamu kesulitan untuk menemukan jawaban berdasarkan Katekismus Gereja Katolik tadi, di sini Bapak sediakan bahan bacaannya ya. Nanti di dalam kelompok kamu bisa bersama-sama mencari jawabannya terkait Katekismus Gereja Katolik artikel 1831 ini. Silakan dikerjakan di dalam kelompok secara bekerja sama. Bagaimana dalam kelompok 1 bisa dikerjakan anak-anak? Ya, kerjasama ya. Oke, silakan. Jennifer, apa yang mau ditanyakan? Iya. Untuk pengerjaan nomor 6 itu berdasarkan tayangan video yang telah kita saksikan tadi ya. Maka di dalam kelompok, ayo dipikirkan kembali jawabannya ya. Bagaimana? Oke, silakan Prita. Bagaimana kita bisa dapat jawaban? Iya, untuk artikel katekismusnya Bapak sudah sediakan tadi di layar. Yang menjadi panduan kaliannya, silahkan temukan jawabannya secara bersama di dalam kelompok. Baik, terima kasih Pak. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, bagaimana kerja kelompoknya sudah selesai? Sudah. Baik, bekerja sama tadi di dalam kelompok? Ya. Puji syukur. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja kelompok kamu di depan kelas. Nah, sebelum kita lakukan presentasi,
Maka Bapak undang dulu perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan supaya tercipta keadilan. Ayo. Oke, kita akan lakukan ompipa supaya menentukan siapa kelompok yang pertama sekali tampil. Paham? Oke, silakan tangannya. 1, 2, ya. Oke, lagi. Ya. 1, 2, 3, ya. Oke, kalian kelompok yang terakhir maju ya. Silakan. Duduk dulu. Ya, silakan. Sut. Oke, kalian kelompok yang pertama tampil, kalian kelompok yang kedua, dan kalian kelompok yang ketiga. Silakan. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Guru dan teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang menunjukkan bahwa semut bertindak dengan bijaksana saat mempersiapkan makanan selama musim panas? Semut bekerja keras dan memiliki masa yang akan datang seterusnya. 2. Bagaimana keputusan belalang untuk tidak bekerja selama musim panas menunjukkan pengikut dan kesalahan? Belalang yang memilih bersantai dan menikmati musim panas dahulu dibandingkan memanfaatkan waktunya untuk mencari makan. Apa yang bisa kita pelajari tentang kebijaksanaan dari semut dan belalang menghadapi perubahan musim? Semut menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk mencari makanan untuk musim dingin dan memikirkan masa yang akan datang. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 3. Nah, adakah yang mau menyanggah atau bertanya kepada kelompok 3 terkait apa yang telah mereka paparkan? Sudah jelas? Kalau sudah, dipersilakan kembali ke bangku masing-masing. Anak-anak Bapak yang terkasih, kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi mereka di depan kelas. Untuk itu kelompok yang lain silakan memperhatikan dengan tenang. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Tetapi kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi kelompok 1. Teman-teman, Bapak Guru, inilah hasil diskusi kami. Menurutku, bagaimana belalang bisa bertindak lebih bijaksana dalam menghadapi musim dingin? Seharusnya ia tidak bisa bersantai saat musim panas. Dia menyediakan makanan sebanyak yang dia bisa agar saat musim dingin dia tidak berusaha. Bagaimana tidak kemudian belalang mengajarkan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam mempersiapkan masa depan. Kita harus belajar keras dan selalu meminta hikmat kepada Tuhan pada saat kita berusaha. Apa kebijaksanaan sebagai karunia Allah untuk membimbing dan menguatkan umat iman dalam hidup rohani mereka? Itu dari zaman wali atau khalifah nomor 1821, kita harus mengaplikasikan kebijaksanaan dalam diri kita agar kita dapat melihat dan menilai dari sudut pandang Allah dengan kebijaksanaan. Sekian dan terima kasih hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Nah, adakah yang mau menyanggah atau mau mempertanyakan dari hasil yang mereka sampaikan? Cukup jelas? Kalau begitu, kepada kelompok 1 dipersilakan duduk. Baik, anak-anak yang terkasih, inilah kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Nomor 1. Apa yang menunjukkan bahwa semut bertindak dengan bijaksana saat mempersiapkan makanan selama musim panas? Semut mencari makan saat musim panas untuk mempersiapkan diri untuk musim yang akan datang. 2. Bagaimana keputusan belalang untuk tidak bekerja selama musim panas menunjukkan kurangnya kebijaksanaan? Merupakan tindakan yang salah karena dia memanfaatkan kesenangannya sendiri dan tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan pernah menyerah atau memilih sesuatu yang kita ingin. 4. Menurutmu, bagaimana belalang bisa bertindak lebih bijaksana dalam menghadapi musim dingin?
Dengan mencari makanan pada musim panas, yakni memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik. Bagaimana kisah semut dan belalang mengajarkan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam mempersiapkan masa depan. Kita tidak boleh malas dan pantang menyerah. Apa arti kebijaksanaan sebagai karunia alam? Kebijaksanaan adalah salah satu dari 7 karunia Roh Kudus. Bagaimana sikap bijaksana Raja Salomo bisa kita teladani? Yang pertama, meminta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua, memutuskan masalah dengan menantang Tuhan. Apa saja karakteristik orang bijaksana? Yang pertama, memikirkan keputusan secara matang. Yang kedua, memikirkan konsekuensi tindakan tersebut. 9. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan bijaksana? Dengan cara memikirkan solusi suatu masalah serta memikirkan konsekuensi tersebut serta menanggung jawabannya. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, apakah dari kelompok yang tidak tampil mau menyanggah atau mempertanyakan hasil diskusi mereka? Sudah jelas? Kalau begitu kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Baik anak-anak yang terkasih, kita telah menyelesaikan tahap yang keempat dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Bapak senang kamu di dalam kelompok tadi terlibat aktif untuk bekerja sama, saling berkolaborasi untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan atau soal yang Bapak berikan di dalam LKPD. Nah, anak-anak yang terkasih, ini tiba saatnya kita masuk ke langkah yang kelima, yakni analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. Sekarang Bapak ajak kamu untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang telah terlaksana pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksinya terkait pembelajaran kita pada hari ini? Oke, kepada anak Bapak Jennifer, Bapak persilahkan untuk maju ke depan. Bapak berharap yang lain dapat mendengarkan refleksi dari teman kita Jennifer. Kepada Jennifer dipersilakan. Melalui pembelajaran pada hari ini, kami semua dapat mengetahui bahwa kita harus meneladani sikap kebijaksanaan dari Raja Salomo, dan melalui video pembelajaran kita pada hari ini, kita juga harus meniru sikap semut yang memikirkan masa depan terlebih dahulu pada waktu ini, dan kita juga tidak boleh malas dan bersantai-santai terlebih dahulu. Baik, terima kasih Jennifer. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Jennifer. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, sekarang kita akan masuk kegiatan penutup. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama apa yang menjadi bagian dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, perhatikan seluruhnya ke depan. Dalam cerita semut dan belalang, semut menunjukkan kebijaksanaan dengan mempersiapkan makanan selama musim panas. Dalam hal ini ia menunjukkan pentingnya perencanaan dan sebuah ketekunan. Sebaliknya, belalang yang memilih bersantai dan tidak bekerja selama musim panas mencerminkan kurangnya sebuah kebijaksanaan. Nah, dalam hal ini, kebijaksanaan sebagai karunia Allah seperti yang terlihat dalam kisah Raja Salomo adalah kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan sikap keadilan, sikap kasih, dan kehendak Tuhan yang baik dalam diri kita. Orang bijaksana memiliki karakteristik seperti kejelian, kehati-hatian, serta kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan tenang dan adil, tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Nah, adapun yang menjadi pesan moral dari Katekismus Gereja Katolik atau yang disingkat dengan KGK, artikel
nomor 1831 menekankan kepada kita bahwa kebijaksanaan sebagai salah satu karunia Roh Kudus membantu kita untuk memahami dan menjalani kehidupan dengan arahan Tuhan, membuat keputusan yang benar dan bertindak secara bijaksana dalam segala situasi. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga melalui kesimpulan ini, pemahaman kalian, pemahaman mengenai apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Nah, di sini tersedia refleksi. Bapak akan berikan pertanyaan untuk memandu refleksi ini. Dijawab dengan baik. Apakah anak-anak Bapak memahami mengapa Salomo meminta kebijaksanaan dari Tuhan? Oke. Yang kedua, apakah anak-anak Bapak bisa menjelaskan bagaimana kebijaksanaan Salomo dalam membentukkan kasus dua orang ibu? Oke. Yang ketiga, apakah anak-anak Bapak seluruhnya yang hadir pada saat ini pernah meminta kebijaksanaan dari Tuhan seperti Raja Salomo? Baik. Ya, anak-anak Bapak yang terkasih, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama, adakah yang mau dipertanyakan atau ada tadi penjelasan Bapak yang masih ingin kamu perjelas misalnya? Dipersilahkan jika ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, terima kasih. Sekarang kita masuk ke asesmen sumatif. Nah, ini dilakukan untuk mengukur pemahaman kamu terkait pembelajaran pada hari ini. Bapak akan bagikan lembar asesmennya. Ini dijawab, dikerjakan secara pribadi. Dapat dipahami? Oke. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, Bapak berikan waktu dalam pengerjaan asesmen sumatifnya selama 15 menit. Dipersilahkan dikerjakan. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, bagaimana pengerjaan asesmennya? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, silakan ketua kelas mengumpulkan lembar asesmennya dan diantar ke meja Bapak. Kepada ketua kelas, Andre, dipersilakan. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini tampak dari antusias belajar kamu secara kelompok maupun secara pribadi pada hari ini. Ketertiban juga sudah baik Bapak lihat sepanjang pembelajaran. Semoga di pembelajaran berikutnya anak-anak Bapak seluruhnya tetap mencerminkan perilaku pelajar Pancasila dan anak-anak Tuhan yang terpuji. Setuju? Setuju, Pak. Kalau begitu, kita tepuk tangan yang meriah. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, dipersilahkan dulu disusun alat-alat tulisnya, buku-bukunya, disilahkan dimasukkan ke dalam tas. Sekarang ambil sikap yang baik untuk berdoa. Siapa anak-anak Bapak yang mau pimpin doa penutup? Oke, silahkan kepada Bapak Daniel, dipersilahkan untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai mempelajari tentang Salomo yang bijaksana. Seperti apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Guru dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan kepada Daniel. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, pembelajaran kita sudah selesai. Kita sudah bisa pulang ke rumah dalam damai Tuhan. Amin. Amin.